Adalah suatu kehormatan bagi saya untuk memperkenalkan pembicara pertama dari acara IPLS 3 pada sore hari ini. Pendeta Dr. Jimmy Untoro adalah pendiri dari gereja IFJF Global yang dimulai di tahun 1980 melalui gerakan-gerakan di USA. Dan kemudian hari ini gereja yang dikenal dengan nama International Full Gospel Fellowship telah berkembang menjadi lebih dari 3.000 gereja network di seluruh dunia, di 36 negara. Beliau adalah pendiri juga dan ketua dari Badan Organisasi World Harvest, badan non-profit yang dengan tujuan untuk mentransformasi komunitas, kota, dan negara. Melalui pelayanan World Harvest ini, maka begitu banyak dampak di dalam komunitas dan mereka melayani melalui jalur pendidikan dan pelayanan media. Pastor Jimmy Untoro juga seorang pengarang buku dengan topik leadership dan topik-topik pernikahan. Beliau juga adalah seorang social entrepreneur melalui buku Gereja Impian, memberikan dampak besar pada komunitas melalui proyek-proyek di berbagai area. Pastor Jimmy Untoro adalah seorang suami berbahagia menikah dengan Ibu Jenny Untoro, dikaruniakan seorang putri bernama Stacy yang akan menikah bulan depan. Keluarga ini telah menjadi berkat bagi banyak keluarga di berbagai belahan dunia. Mari kita sambut dengan hormat Pendeta Dr. Jimmy Untoro. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom semuanya. Senang sekali boleh bersama-sama dengan para rekan-rekan hamba Tuhan, baik yang di Philadelphia ini on-site, maupun ratusan 200 teman-teman yang sedang online dimanapun Anda berada. Nikmatnya untuk bersama-sama conference di online, yaitu Anda sambil menikmati firman Tuhan, sambil menikmati kopi Anda dan juga makanan-makanan yang lain, dan tidak kena marah siapapun juga. Haleluya. Sedangkan kalau on-site dilarang membawa makanan di tempat ibadah. Konon ceritanya demikian. So it's my honor to be here. Thank you untuk semua tim yang telah bekerja dengan luar biasa mempersiapkan conference di masa-masa pandemik ini tidaklah mudah. Dan apalagi saya dengar dalam waktu yang singkat. So Pastor Fanny, Tenny dan semua leadership yang ada di tempat ini, thank you so much. Pastor Lukas Kusuma yang semalam mengajak breakfast, dinner atau breakfast saya lupa karena jam 12 malam itu ya. Last supper dan tadi pagi, dan saya merasa berat badan saya udah naik 1 kilo ini ya. Jadi mohon maaf untuk teman-teman yang ikut online. Dan hari Sabtu adalah hari yang kita tunggu bersama-sama untuk kita makan sepuas-puasnya sehingga kita bisa pulang menikmati kasih daripada Tuhan kita semuanya. It's also my honor to be able to serve the pulpit together with sahabat-sahabat yang saya cintai, rekan-rekan yang saya cintai, baik Pastor Gilbert yang selalu berjumpa di tempat-tempat yang sangat tidak ditentukan, terakhir di Israel makan malam bersama jam 12 juga, dan hari ini makan bersama di Philadelphia, dan dua rekan sahabat saya yang saya cintai, Pastor Jerry Rahmat, Pastor Jose Carroll yang bersama-sama menjadi inspirasi bagi Anda semuanya, maupun bagi gereja Tuhan di Indonesia bahkan di belahan dunia yang lainnya. Dan saya percaya bahwa kita akan belajar begitu banyak tentang post-pandemic church ini. Bagaimana kita bisa memasuki era pandemik yang bagi kita semuanya, apakah ini sudah post-pandemic betul atau at the end atau another one, nobody knows gitu ya. But I'm trying to suggest something yang kita akan belajar, bukan suatu yang menjadi expertise bagi kita semuanya untuk bagaimana gereja should be, what the church look like. Tapi kita bisa melihat dari kacamata kebenaran dari apa yang Tuhan sedang bangun di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Kita menyadari teman-teman bahwa the world is changing. Dunia ini berubah dengan cepat sekali. Before COVID ya, sebelum COVID perubahan itu sudah sangat jelas sekali. Baik dalam
area education. Bahkan long time ago sebelum COVID, beberapa gereja mulai reaksi terhadap school education sehingga muncul homeschooling. Waktu itu ngapain homeschooling? Nanti kalau kamu homeschooling, anak kamu nggak punya social society, teman-teman sociality-nya bagaimana dan sebagainya. And yet beberapa mereka yang dididik lewat homeschooling mengalami pertumbuhan yang sangat indah, sangat luar biasa, baik secara intelektual, secara social, dan khususnya di dalam education mereka. Kita juga, the world is changing lewat dunia bisnis. Ya. Kita nggak pernah nyangka kalau kita nggak usah jauh-jauh keluar, cukup dengan handphone Anda, lalu muncul makanan yang bisa diantar di rumah Anda. Years ago before kita memasuki COVID-19 ini ya, shopping culture sudah mengalami perubahan. Ya, dulu kalau saya ke LA atau ke SF, saya selalu senang salah satu toko buku Kristen yang terbesar, cukup besar itu ya, mungkin 2 kali atau 3 kali dari tempat ini, dan saya bisa spend di sana untuk berjam-jam. Tapi sekarang is gone. Ya, kalau ke Border Bookstore itu ya dan sebagainya yang dulu menjadi tempat habitat saya, tapi sekarang semua udah digantikan lewat Amazon.com. The world is changing. Dunia ini mengalami perubahan yang sangat cepat sekali, teman-teman ya. Lifestyle culture mengalami perubahan, baik di dalam tadi makan bersama-sama maupun dalam dunia entertainment. Kita nggak usah ke gedung bioskop. Gedung bioskopnya sekarang datang ke rumah kita lewat Netflix dan lain sebagainya yang tidak ada hubungannya di dalam dunia entertainment, tapi the founder of Netflix melihat perubahan daripada society culture yang bisa di-observe dengan baik, sehingga observation mereka menimbulkan produk-produk yang membuat dunia terkejut, maupun dunia yang mengatakan aha, atau dulu mengatakan nggak mungkin, sekarang dikejutkan dengan ini semuanya, business culture dan sebagainya. And then COVID-19 2019 Desember with 90% of self-denial daripada semua pemimpin-pemimpin dunia tentang virus ini. And then Februari 2020 the whole thing is break loose. Tiba-tiba a nation, the whole country all over the world, it doesn't matter Anda first world country, third world country atau developing country, semuanya mengalami the impact of COVID-19. And then tanpa kita sadari, seluruh dunia mempunyai a same culture. Social distancing, mau orang Indo, mau orang Amerika, mau siapapun juga. Yang kedua adalah wear your masker, walaupun masih menjadi perdebatan sampai saat ini khususnya di Amerika sendiri, tergantung Anda red atau Anda blue itu ya. But still the whole culture, kita menyadari tiba-tiba mengalami satu perubahan dengan satu sistem culture yang mengejutkan sekali. So I believe this is the moment untuk kita sebenarnya bisa reset. You know, kalau handphone sudah dipakai terus dan sangat kotor sekali, paling enak atau hang atau lemot seringkali di reset itu paling enak. Di reset, dibersihin sehingga kita bisa start all over again dengan fresh, dengan segar di dalam kehidupan kita semuanya. Think about it, what is the purpose of God? Apa sih tujuan Tuhan? Apakah Tuhan tiba-tiba panik, iblis kok membuat COVID ini, kok Wuhan membuat COVID ini, whatever konspirasi, whatever your intellectual belief tentang COVID ini dari mana, apakah Tuhan kita tiba-tiba bangun dari tidur lalu terkejut lihat COVID ini, or really He allowing ini semuanya supaya Anda bisa communicate atau dia bisa communicate dengan kita jauh lebih baik lagi. Karena the world society identify success with the busyness. How are you guys? Busy. Artinya apa? I'm doing great. Everywhere gitu ya. Busyness always identify with success. We have something to do, we have something to offer. Dan lewat COVID ini kita di-challenge semuanya.
dengan semua culture yang ada di muka bumi ini, semuanya mengalami disruption. And how about the church? To boil down to the smaller part, which play a major thing in our life, which is a church life. What the church look like in the post-pandemic ini. Gereja seperti apa sih? So dalam sesi pertama ini, I'm trying to put some of a simple theological foundation. And then tomorrow, the second session, saya akan membicarakan the applications. And again, I don't know whether I'm right or wrong. But the first session, I know I'm right. And I believe you will believe because everything is in the Bible. It's just depend on the applications-nya nanti. So tomorrow, Friday, at the end of the whole thing, is Friday, we will talk about the application. If you disagree, it's okay. I'm leaving Sunday, and then we can have a good time and a good lunch on Saturday, all right? So we all can be agree to disagree. I just want to make a disclaimer terlebih dahulu. Lalu Anda jangan tanya pada saya, apakah kamu benar Pastor Jimmy? Karena I don't know. Kalau besok kita bicara applications, there's so many method, there's so many formula, there's so many strategy, but hopefully tonight the foundations itu penting sekali untuk kita melihat. So teman-teman yang online, saya katakan sabar ya, jangan ribut, kita akan discuss bersama-sama, and then simpan pertanyaan Anda, dan hopefully yang menjawab nanti adalah Pastor Gilbert, dan Pastor Jose, dan Pastor Jeffrey Rahmat yang menjawab. Alright. So guys, Ibrani 12 mengatakan bahwa satu kali lagi, semua katakan satu kali lagi. One more time, menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Is shaking. Ini saya tidak pernah mengalami masa yang mengerikan dalam hidup saya. Mungkin 4 kali ada momen yang sangat mengerikan. In the early 65, waktu G30 SPKI, saya masih umur kecil 5 tahun, and I still remember clearly kalau malam sekali ada suara derap of polisi, papi mami saya udah masuk dalam kolong ranjang, dan kita rasa takut sekali, dan mami papi saya mendoakan supaya anak-anaknya baik, itu ya. That's the one thing, itu one time yang dalam in my generation. And then the second one is 1998 during the economic or political chaos di Indonesia. Itu menakutkan sekali karena happen di Trisakti, rumah saya hanya 5 menit dari Trisakti, saya bisa lihat dari lantai 2 kamar saya bisa mencium pembakaran dan keributan yang mengerikan sekali yang membuat sebagian banyak yang meninggalkan Indonesia. 1998 for 4-5 weeks gereja tidak bisa berjumpa di gedungnya, dan we have to do some strategic and creative ideas. And then 911 is the global change for the whole, khususnya traveling, mengalami perubahan yang sangat drastik sekali ya. Dan yang terakhir keempat ini adalah COVID. Dan sangat mengerikan sekali karena waktu early things ini happen, sebagian kita masih enggak lah, cuman virus saja, but you know, teman-teman yang baik yang Anda kenal mungkin beberapa masih sehat, sekarang sudah bersama dengan Tuhan. Some of my leaders we just lost, text 1 minggu, the next day sudah meninggal, dan the sad thing is not just meninggal sih kebahagiaan karena mereka bersama Tuhan, but as a human being kita datang aja tidak bisa, just to show respect, we just cannot do anything. Ya, COVID telah mengubah sangat besar sekali dalam kehidupan manusia ini. Everything that can be shaken will be shaken. Tetapi dikatakan karena kita ini menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. So let's us worship Him menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. And we have so many perspective on this Hebrew based on the denomination's lens, based on the local church lens. Bagaimana sih ibadah yang berkenan? Nobody have the answer. This is ibadah yang paling berkenan di hadapan Allah dan lain sebagainya dengan hormat dan takut. But hopefully lewat COVID ini kita akan diajak untuk lebih closer, lebih dekat
deket lagi untuk nempel dengan kebenaran daripada firman Tuhan. But one thing, kerajaan yang tidak tergoncangkan ini adalah deklarasi daripada Yesus sendiri waktu dia mengatakan, I will build my church. I will build my church. So teman-teman, it's not your church yang Tuhan akan bangun, tapi siapa? His church. Ini adalah disclaimer, deklarasi daripada Kristus sendiri. I will build my church. Ada 3 will, 3 kehendak daripada Yesus setelah dia meninggalkan kita semuanya. Yang pertama dia katakan, I will send you another comforter, yaitu the Holy Spirit. Itu will pertama daripada Kristus. So it doesn't matter whether you believe or not, it doesn't matter denominasi kita spirit-filled or not, doesn't matter. Tapi setiap orang yang mengikuti Kristus, encounter with Christ, akan dikirim Roh Kudus yang adalah sebagai comforter. Yang kedua yaitu dikatakan, I will build my church. Ini ada sebuah assurance, I will build my church. Baru yang ketiga dia katakan, I will come again, I will come again. So I would like to propose to every one of us, it doesn't matter who we are, kalau kita mau lebih dekat pada Tuhan, just follow His 3 will aja. Experience the Holy Spirit, live in the church that He built, and He will come again untuk hidup Anda dan saya. Dan saya akan ajak untuk kita berdiskusi bersama dengan 2 tokoh dunia ini. Actually ini cukup mengejutkan. Yang pertama adalah church consultant dari Amerika ini, Carey Nieuwhof. Yang kedua adalah Simon Sinek, ini adalah pakar konsultan sekuler ya. Lalu mereka berinterview what the church look like dari pandangan para corporate consultant yang hidup mereka telah menjadi berkat bagi the biggest company yang ada di dunia ini. So let's watch this little bit long, 10 menit. Anda yang di rumah online, you can drink and you can watch and drink coffee. Yang di sini nggak bisa ngopi, tapi make sure you take a note ya. Okay, let's watch this movie bersama-sama. Faith leaders moving back to the way it was, clinging to what they know in the old system. But I do want to get to and I don't see it right now in my notes. Oh, there it is, existential flexibility. So we're coming into a brand new world. That was one of the principles that you wrote in 2019 before everything blew up. Talk about the importance of existential flexibility as we move into the future. Because I see a lot of faith leaders moving back to the way it was, clinging to what they know, going, okay, let's get everyone back in the building. And if I was running a restaurant, a gym, it would be tempting to say, hey, we're just going to go back to the way it was before. Let's get up to 2019 levels and then we'll go from there. What is the existential flexibility? What does it say to us? So existential flexibility is the capacity to make a 180-degree strategic shift in order to better advance your cause. I call it a capacity because you need 2 things. There's 2 prerequisites before you can even make an existential flex. One is you have to have a just cause. In other words, you can't change routes if you don't know where you're going. Right? Fair enough. But then you're just going to always choose the fastest road, but you may not get anywhere. And the other thing is you have to have trusting teams, because if you're going to make a profound shift in the way the organization functions or what its strategy is, the metrics are probably going to go down in the short term, and you're probably going to increase the level of stress as the organization changes. And so you need people who go, I understand what the cause is, I see why we're doing this, and I'm a part of this. And the team is willing to go through the shared hardship in order to do the right thing for the good of the future. If you don't have the just cause and you don't have the trusting teams, no amount of vision from leadership will that existential flex will probably fail. But yeah, I mean, there's a lot of things that reveal, and I think unfortunately you're right. I think the church as an industry, if we can be so base about it, but the church as an industry, unfortunately, looks a lot like a lot of other old-fashioned industries. So why is it that Apple Computers, a computer company, disrupted the music industry by inventing, by perfecting the iPod? You know, right. iTunes is really the thing that changed it, right? So why didn't the music industry invent that? How is it that Netflix, a little startup that came out of nowhere, dominates television and movies,
Blockbuster doesn't exist anymore. They're gone. Why didn't the television and movie industry invent Netflix? But they're now copying Netflix and playing catch up. You know, the disruption comes from organizations usually outside of your purview, and you see it all over the place. And I think the church as an industry looks a lot like the music industry, the film industry, the music, the television industries, which is, this is the way we've always done it. This is how we got big. This is how we got successful. This is how we spread our message. This is how we know, this is what I know how to do because this is what I've been doing for 10 years, 20 years, 30 years. And so either I'm afraid to change because I only know how to do this, or this made me successful and yet I cannot accept what got me here won't get me there. And I also am, the world around me is changing. Technology is changing, politics are changing, culture is changing, and I can't do what I used to do. Like Sears can't keep sending out catalogs. It's not the world we live in anymore. They were the most innovative company in the world when that was a thing. And so the question is, how do you adapt for the world that we live in? And there's some really fantastic little examples that I think the church can learn from, quite frankly. Yeah, please tell. So look at a medical office, right? Older generation, you have your doctor. That's my doctor. My doctor's the best doctor. I go to my doctor. No matter what it is, if it's the common cold or something severe, I go to my doctor, right? And I go to this horrible waiting room that looks the same as all other doctors' offices. Yeah. The customer service is abominable, like all the other doctor offices. You can't talk to your doctor, you can't just call your doctor. Can't just call him up. An email. Can't do it, right? And it's just the most appalling system. But no doctor changes anything because why would they? And then there's a young generation that comes up and says, I don't care. For basic medicine, if somebody's got the right degree, then they probably know how to give me an annual medical check or treat my cold, right? I don't need a specialist. And so you have organizations like One Medical that show up where you walk in and it feels like you're at Pottery Barn and it's beautiful. And the doctor doesn't wear a lab coat. She comes out and says, hi, I'm Stacy, instead of, I'm Dr. whatever, right? And the customer service is incredible. And you can call and you can talk to the doctor or talk to them virtually. And they reply to your emails within 24 hours. It's amazing. It is amazing. Amazing, right? And there's the basic assumption, it's completely overturning the way medicine works because it's a younger group of people who are saying, yeah, this fits me fine. I would rather turn on the app and go to any doctor's office that's convenient to me rather than one doctor that's inconvenient to me. And so I think the church can learn for that, which is the opportunity is to spread the gospel. Nobody said that it has to be done one way. Nobody said it has to be done in one location at one time, at one, that suits you. And the people who like to schedule their entire day about going to this one location at this one time. Who said? Yeah. Where is that written that it has to be done that way? Well, in the early church, it wasn't. It's just been that way for a few centuries. There you go. You see, we got used to it, and now we think it's the way it's always been. And so for the church to adapt and be able to offer that way, yes, there's nothing wrong with that. There's still people who want that. And, not or, and what if people want to engage? What if people want to worship on their own time frame, in their own location, or a remote location? Or I want to move from one city to another city, but I want to keep going to the same church with the same people, with the same community. How come you don't allow me to do that? And the church's opportunity is they've forgotten. The responsibility of a church is not to get people in the pews. The responsibility of the church is to spread the gospel. So take advantage of changing cultures and changing politics and changing technologies and find new ways. That's existential flex. Simon, I'll tell you, this has been fascinating. A final thought you want to leave with people? I really want to respect your time, but there are so many other areas we could explore, but thank you. All of this stuff is a team sport. No one of us is strong enough or smart enough to get through a pandemic, to get through all the struggles that our nations are going through these days. And there are, unfortunately, too many to have to, it's overwhelming, quite frankly. And I think one of the things that we learned in the pandemic is we need each other. Yeah. We can't do it alone.
And I think one of the essential roles that the church can still play, people talk about, there's a declining membership to churches these days. And yet you see rising discussion about Eastern philosophies and spirituality discussions. So it's not that people are losing their spirituality, it's that the church is losing its relevance. And people are spiritual and in search of community, in search of belief, and in search of belonging, and in search of hope, and in search of vision, and they're not getting it. And so they're looking for it in other places. That's what's happening. And so I think if there's a lesson to be learned here is we need each other, and we have to take care of each other, and we have to look out for each other, because together we can get through absolutely anything. And I think the church has a strong role to play in maintaining and helping rebuild so much community that has been lost for all the reasons we've already talked about over the course of this interview. Simon, thank you so much. Hey, if I know most people are probably already following you, but where are you active these days? You seem to be pretty active on Instagram. Where else are you showing up online? All the usual places. Yeah, got it. Again, my responsibility is not to tell you where to get my stuff. My responsibility is to put my stuff wherever you are. So some people use one platform, someone uses another, and I try and share my work wherever you are. So wherever you go, I'm probably there. Simon, it's been a joy. Thank you, my friend. Thank you. Thanks so much. Take care of yourself. Take care of each other. I appreciate it. Alright. Wow. Ada suara yang muncul dari marketplace sebenarnya. Simon Sinek is not a pastor, is a business consultant. Most of many, if not many, 500 big company in the world always looking for his consultancy. Ya, bukunya Start With Why has become the bestseller New York for many years. So ini di interview, dan kalau saya dengarkan ini hati saya is crying, is a goosebump. Wow, how come I don't get it itu? Ya, karena there's so many things. I've been pastoring more than 35 years, alright. Same church, same locations. One pastors itu ya. Jadi saya tahu persis semuanya itu. But I just want to say that I'm honor, I honor, saya masih honor whatever we doing in the last 30 years. But the future, it might be look different. Yang kita harus lihat. So I honor the past, but I want to embrace the future. Bagaimana masa depan ini. Dan interview ini menolong kita semuanya untuk mengerti, if we don't make a change, kita mungkin akan kehilangan momen demi momen di dalam setiap kehidupan kita. So back kepada Matius pasal 16 ayat 13 sampai 19, ini ayat yang sangat penting sekali, ayat yang menggetarkan saya for almost 15 years. I've been searching from many angle dari Matius 6 ini. 15 tahun yang lalu saya menulis buku tentang gereja impian dari Matius 16 ini, dan saya menyelesaikan my doctorate degree with 1,000 pages with many survey research dari gereja Indonesia sampai all over the world based on this Matthew 16 verse 13-19. Nah, ini kan waktu Yesus bersama murid-muridnya di Kaisar Filipi, lalu Yesus melakukan survey. Surprisingly dia ngomong sama murid-muridnya, hey guys, tolong kamu cek aja menurut mereka aku ini siapa. Is checking. Kalau Anda murid Yesus itu ya, atau Anda sebagai timnya Pastor Lukas misalnya 10 teman dekatnya, kamu tanya di Philadelphia dong, menurut mereka gua siapa? Mungkin itu satu survey yang tidak convenience, gak comfortable, a lot of issue maybe. Tapi itu yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya. I want you to know, I want you to check it out. Mereka itu ngomongnya gimana? Lalu sebagian besar pulang, survei mengatakan kamu, kata mereka kamu itu adalah Elia itu. Ada lagi yang mengatakan kamu itu Jeremiah. Ada yang mengatakan kamu seperti John the Baptist. Ada yang mengatakan kamu itu salah satu daripada nabi. Ingat ya, Matius 16, this is all the pastor, saya nggak usah bacakan ayatnya, I want you to read it yourself later on. Itu. Lalu yang kedua, Tuhan lalu turn his face kepada muridnya.
Lalu ditanya, menurut kamu, who do you say that I am? Now I want to ask you, my disciple, menurut kamu ini, aku ini siapa? I mean, murid-muridnya kind of gak enak menjawabnya, ya kan? Tapi ada satu guys yang very bold enough, Simon mengatakan, hey, you are the son of the living God. Kamu tuh Mesias, anak Allah yang hidup. Ini satu statement yang luar biasa. And then Tuhan Yesus gak mengatakan, wow hebat kamu Simon gak. Tapi Yesus mengatakan, Simon, flesh and blood did not reveal this to you. Dia mengatakan, but my Father revealed this to you. Ingat tuh, flesh and blood did not reveal this to you, but my Father. So terjadi revelation yang Tuhan berikan di dalam kehidupan daripada Petrus pada saat itu, next slide. And then terjadi confession yang begitu dahsyatnya. And then ayat 18, in the same moment that what the church mentioned. Kata-kata gereja diucapkan oleh Kristus. Because you mendapatkan pewahyuan ini, now I want to build my church. Not based on my ideas, even Jesus ini mengatakan, it's not my ideas, but I want to build my church based on the revelations of my Father. Ini yang mengejutkan sekali untuk kita boleh merenungkan bersama-sama. That word reveal itu dari kata Grekanya apokalopto, yang artinya secara simpel adalah revelation atau dream. Ada di situ sih tapi nggak kelihatan. And that moment Tuhan Bapa Surgawi menyingkapkan. Ada apokalopto yang begitu luar biasa yang Bapa Surgawi berikan kepada Simon. Bahkan Tuhan mengatakan, now I changing your identity. You nggak lagi Simon, melainkan Peter. Small rock, part of the big rock gitu ya. We can discuss next time. So apokalipto ini penting sekali teman-teman. Ya, untuk kita melihat bahwa in this moment of pandemic ini, selama 2 tahun hampir, gereja mengalami perubahan yang sangat drastik. Lalu what is the post-pandemic church look like? Nah, kita nggak perlu khawatir karena yang membangun gereja bukan saya, bukan Anda, tapi He himself membuat deklarasi yang sangat dahsyat. Maka itu dia katakan dalam Matius 16 tadi ayat 18, you are Peter, a stone, and upon this rock I will build my church, and all the powers of hell shall not prevail against it. Ini luar biasa sekali. So teman-teman, Yesus presented this ecclesia adalah kingdom community, unstoppable spiritual force on earth. Jadi pada waktu dia mengatakan, I will build my church, lalu dia katakan so that you can have a happy time, happy life. No, this kind of church that I built langsung akan mengalami spiritual warfare. Langsung dihadapkan the gate of hell. Bayangkan dibangun, sekarang pintu neraka akan berhadapan dengan gereja yang aku bangun, sehingga tidak ada satu pun yang sanggup mengalahkan gerejaku. So the Church of Jesus Christ adalah the kingdom community, unstoppable spiritual force on earth, dan juga eschatological agents of transformation. Jadi ini adalah agen eskatologi untuk melakukan perubahan yang luar biasa. Jadi gereja itu tidak bisa di-stop. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan dulu juga nggak apa-apa ya. This is the church that Jesus built. Ya, bukan sembarangan. So revelation itu sangat penting sih. Untuk kita bisa memasuki post-pandemic church ini. Memasuki era baru ini. The same guy. 2 tahun ini saya diving closely to the life of Peter. Kok bisa dia dapat ini ya? And then you know what happened dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Remember, ini setelah Yesus bangkit dari antara orang mati 40 hari dia mengajar kepada murid-muridnya, ingat ya. Lalu Yohanes 21 dikatakan murid-muridnya semalaman cari ikan gak dapat. Lalu Yesus tanya, dapat ada ikan, ada makanan gak? Semua katakan none. Lalu ada instruksi, ada inspirations.
tebarkan jalamu sebelah kanan, mereka dapat ikan begitu banyaknya guys. Lalu pagi harinya mereka yakiniku bersama-sama dengan Yesus. And then kembali Yesus mendekati Peter one on one. Dia katakan, Peter, do you love me? The same guy yang mendapat pewahyuan Matius itu ya. The same guy waktu beberapa murid-muridnya meninggalkan. Tidak, Petrus kamu enggak kepada siapa kami akan pergi. Lalu setelah 40 hari, selama 40 hari setelah dia bangkit itu. Dia whisper kepada Petrus, Petrus, do you love me? Kamu mengasihi aku enggak? Lalu Petrus merenungkan, dikatakan, yes I do, I love you. If you love me, feed my sheep. And then kedua kali lagi, Jesus tanya lagi, Petrus, do you love me? Kamu mengasihi aku enggak? Petrus menjawab lagi, yes, I do love you. If you love me, feed my sheep. 3 kali guys. I mean, this is a deep, intimate, one-on-one conversation. Yesus mementor Petrus secara intensif, intimately. Lalu diajak yang ketiga kalinya. Petrus, kamu seneng ikan yang aku kasih atau you love me? Do you really love fish or you love me? There's so many people testify about the fish. The blessing, the miracle. Years after years, it's just, I got 1 fish, 3 fish, 5 fish, million fish. But lately, hardly people talk about the deepness, intimacy with Christ. How is your life? How is your scripture meditation? How is your walk with the word? Bahwa firman adalah pelita hidupmu. It's very hardly. Anyone yang diundang di pulpit selalu membicarakan the fish. But they never talk about the deepness of the word of the living God. Never see the revelation, everything just the fish. So Jesus katakan, Peter, if you really love me, feed my sheep. So teman-teman, gereja versi Yesus is not religion but relationship. Sambil makan bersama itu loh guys. I mean, that's what the church in the eyes of Jesus Christ. Gereja versi Yesus is not building but people. It's very clear. Cuman seringkali pikiran Anda dan saya, yuk kita ke gereja, lalu kita dibawa ke gedung certain location. Sehingga the way we practice membuat teologi kita sedikit error. And we all termasuk saya, been doing it for years. Kita nggak ngerti what the church versi daripada Yesus pembangunnya sendiri. Just very drifted away daripada apa yang Yesus sedang bangun. The church is not building but people. Kita membaca church history di Europe with so many ecclesiastic building and now become empty, and then the young generation after generation try to repeat the same again tanpa melihat gereja versi daripada Yesus Kristus. The church is not ritual but revival. It's not ritual thing but revival. The church is not program but transformation. Ini gereja versi daripada Yesus. Untuk kita boleh merenungkan bersama-sama. So kita semua mengerti ini sih, we all say amen. But the way me and you practice it, maybe is totally different what we believe. Gereja adalah siapa kita, bukan kemana kita pergi. So be the church. Be the church. Kalau kita yakin yang dibangun Yesus bukan denominasi, yang dibangun Yesus bukan organisasi. No, nothing wrong with that. Saya leaders denominations. Jangan salah, saya tidak discredit, saya tidak dishonoring the past at all. But I just want to take to the next level. I'm not going to church. I want to be the church. Aku gak mau pergi ke gereja lagi. Capek guys. Tapi aku mau menjadi gereja. I mean, Simon Sinek from the marketplace leaders memberikan just the tip that hits me.
I mean, 3 years of my research, setelah saya lihat interview ini, 9 minute interviewnya sebenarnya adalah 45 menit, itu cuma saya cut yang terakhir tentang gereja aja, dia bicara banyak hal itu ya. It just struck in my heart, be the church. So going to church will not change the city, being the church will impact the city. It takes a revelation, it takes confession, and takes the church that Jesus built. Gereja tidak pernah tutup karena pandemi, melainkan dibuka di mana-mana akibat pandemi. Nah, I'm not trying to be religious dan sebagainya ya, atau spiritual, saya nggak demikian. Jadi 2 tahun ini kalau saya tanya teman-teman, kapan gereja buka? Gereja Pak Jimmy udah buka? Saya jawabnya agak susah, yang kamu maksudkan apa gitu. Karena setahu saya gereja saya, bukan ngomong gereja saya juga salah lagi nih sebenarnya. Ya kan? It's the church yang Tuhan izinkan saya menjadi bagiannya, tidak pernah tutup. Sejak Maret sampai sekarang. Cuman bentuknya, metodenya berubah. And now there's a new terminology. On-site, online, hybrid. Yang saya nggak temukan di Alkitab. It's hard for me to find. Sebagian adalah alumni daripada HIT, so I better careful gitu ya. Where's the hybrid in the church? Saya cari. Nah, I'm not saying salah. I know we try to simplify word to describe something. Tapi gereja nggak pernah tutup karena pandemi, melainkan dibuka di mana-mana akibat pandemi. There's so many testimony. Lewat Zoom, maybe we can fulfill the Great Commission faster. Speed up semuanya. Saya nggak tahu what is the next 1 year. Siapa yang bisa predict? What is the next 2 years? Semua orang yang dalam medical society mengatakan this COVID will be 10 years. Kita akan adapt ini semuanya. Nobody knows. Ya, dulu dibuka, rame lagi, tutup lagi dan sebagainya. So, is 2 tahun ini di tempat di mana gereja di mana saya layani, kita hampir buka 60 small group. Sebagian Zoom, memang sebagian ketemu on-site itu ya. Di beberapa belahan kami membuka barusan 150 house churches. Last year kita membuka in the corner, the border of Afghanistan dan Pakistan. Pastor Denny Hanafi sebagai direktur IFJF Global itu membuka sana. Nobody knows setelah Afghanistan mengalami masalah seperti ini, 3 gereja kita yang baru dibuka just less than 6 months, operate 24/7 menolong teman-teman Afghanistan. Gereja Tuhan itu unstoppable spiritual force on earth. Eschatological agents of transformation, teman-teman. So the post-pandemic church will focus more on spiritual muscle than physical mass. So you have to build the muscle spiritually than physical mass. Kalau teman-teman hanya fokusnya kapan gedung gereja kita dibuka, we might miss something big that God try to do something. So I want you to reset. I want you to think through together with me. Challenge me. Saya nggak punya semua jawaban. So saya nggak datang ke sini untuk menjadi guru, nggak. Saya sebenarnya mau belajar. Sebenarnya masa-masa 6 bulan ini, start Oktober kemarin saya mengambil sabbatical leave. Nggak menerima plan apapun juga. Tapi waktu Pastor Tony bicara ini for the pastor, saya berdoa, Tuhan, Tuhan, okay, just share the heart itu ya. So it's not so much yang kompleks teori dan sebagainya. So it's take during my sabbatical ini saya belajar, saya ketemu banyak orang. Last 2 weeks ago saya sit down with Francis Chance. Kenapa sebelum COVID 10 tahun yang lalu meninggal mega church, lalu dia membawakan ini, and then ketemu dengan beberapa orang lagi, the genuineness of Jesus, dan chat with many leaders, just digest bersama-sama. Di 3 hari ini saya juga ingin belajar dengan Anda semuanya. How do you do in Philly, di California, di Amerika ini, apa yang akan kita lakukan bersama-sama? What is God's revelation for the church that He tried to build? So the post-pandemic church will focus more on spiritual muscle than physical mass. So how do we build spiritual muscle?
In the next 5 minutes before we do Q&A, one word that always inspire me. And this is the invitations of the Master. Dia katakan, follow me. Follow me. I will make you a fisher of men. Ini perkataan undangan daripada Kristus. Follow me. The Message mengatakan, follow me as my disciples, accepting me as your master and teacher, and walking the same path of life that I walk. And I will make you fisher of men. Follow me. Not follow the program. Follow him. Artinya being with him. Spend time with him. To be like him. So that he will make you. He will not break you. He will make you. Spiritual muscle tidak mungkin dilakukan tanpa kita mengikuti the step of Christ. Follow me. I will make you. This is the greatest invitations. And my prayer supaya invitation yang terbesar ini menjadi definition dalam kehidupan kita. Am I following him still? Am I following him masih dengan excitement secara luar biasa? Apakah saya following dia lebih dekat lagi dibandingkan 45 tahun yang lalu waktu saya bertobat? Am I still following him and the word that he gave to every one of us? So teman-teman, this is the spiritual muscle yang kita perlu bangun in the post-pandemic church. Because I believe the gospel of Jesus is a discipleship gospel. There's so many issues tentang grace gospel, prosperity gospel, reform gospel, so many gospel. But for me personally, I think the gospel of Jesus is discipleship gospel. Which is following him. Meminta dan mengajak orang untuk follow him. Supaya dia bisa membuat kita make disciple. What does the gospel look like? That's what the command of Jesus Christ dalam Matius 28. Dia perintahkan kepada murid-muridnya, as you are going, wherever you go, do make disciple of all people. Don't just go. As you are baptizing, no matter how many people you baptize, make them my disciple. Don't just baptizing them. As you are teaching, no matter how long you teach, make all of them my disciple. Don't just teach. Jesus. So dia mengatakan, you follow me, I'm teaching you everything. You walk with me. So kita melihat, coba di-examining the Great Commission kembali. Let's look again. Matius 28, 16, 20 ini. Ayat 16 dikatakan bahwa dia mengatakan ayat ini kepada disciples. Gak bisa anybody in the pew to go and Great Commission. They don't understand. Dia pikir hanya program. Dia pikir nyumbang duit dan sebagainya. Semuanya itu tidak ada salahnya. Tapi dia mengatakan Great Commission itu diberikan kepada murid-muridnya. Look at verse 19. Dia bicara kepada murid-muridnya. Disciple that make disciple. And you know what happened? The leadership is made up of disciples. That's what the post-pandemic church need to take a look. Because rise and fall of any organization itu tergantung daripada pemimpinnya. Jadi apakah leaders kita, apakah para diakon kita, apakah para elders kita, apakah tim pastoral kita, apakah para volunteer kita, are they disciples of Jesus Christ? So the leadership is made up of disciples. And then the leadership is made up of disciple that make disciples. Jadi murid yang membuat murid lagi. Itu memenuhi gereja Tuhan. In the early New Testament church. And then the disciples in the church. Gereja dipenuhi oleh murid-murid yang luar biasa. Every day mereka devoted secara dahsyatnya teman-teman. I wish we have more time to discuss this in every point ya. But we try to summarize ini semua dalam one sesi ini.
Jadi gereja nggak dipenuhi as a bunch of believers. The church should be filled with a bunch of disciple yang dibangun oleh Tuhan sendiri, saudara. Yang they understand. Jadi mohon maaf ya, question of kapan gereja mau buka atau tidak, I don't think relevant anymore. And also it's not biblical. Especially kalau itu pertanyaan dari pastors. So we have to search again, what is the church is all about? Theologically, maupun the way we practice, Tuhan sedang riset bersama-sama. So the apprentice of Jesus, jelas, the New Testament is a book about disciple, by disciple, and for disciple of Jesus Christ. You baca semua dari New Testament itu lahir. Itu begitu dahsyatnya. Because of the church is full of disciple, the post-pandemic church adalah gereja yang 24 jam 7 hari. Tidak dibatasi tembok, tidak bergantung satu orang, terhubung dengan baik, keterbukaan ilahi, accountable yang baik, dimuridkan dan memuridkan, kapan saja, di mana saja. Jadi saya walaupun sambil sepeda, saya di LA kemarin, saya di LA hampir 2 bulan, saya udah membentuk 2 grup sepedaan, lalu saya cerita aja, ada yang dari China, ada yang dari Vietnam, ada yang ateis, ada yang Kristen tapi udah benci quote-unquote gereja dan sebagainya, there's a lot of things. Tapi karena mereka sharing semuanya, kita cycling bersama-sama seminggu sekali, lalu nambah seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, itu gak usah, ayo datang sepedaan, ya gak usah. Jam segini everybody knows, they understand. Dan kalau makan kopi, saya cuma, can I pray for you? Bisa gak gua doain buat kamu? Lalu ada orang yang gak pernah kenal Injil sama sekali dari China, habis sepedaan, ngopi makanya gak banyak, saya bayarin sekali. No. Dia udah biasa di Amerika, orang Amerika kan makan biasanya bayar sendiri ya. Tapi Amerika yang born again nggak boleh begitu itu ya. Apalagi Amerika Indonesia born again nggak boleh begitu itu. Apalagi bersama Pastor Lukas saya senang sekali itu ya. Itu jadi nggak pelit-pelit banget. Just simple itu dia katakan, wow, you inspire me. Coffee paling $5, it's nothing to inspire gitu ya. Sepeda dia sih 15 ribuan itu ya. Saya kasih $5, kaget sekali. Lalu teman saya satunya lagi, Pastor Jimmy, setelah kamu sharing ini, aku mulai terbeban. Aku sudah memuridkan beberapa orang. Aku buka 1 small group 3 orang, lewat apa? Zoom kadang-kadang ketemu. Lalu 1 bulan yang lalu, Pastor Jimmy, aku udah buka 2. Sebelumnya, maybe they just sit in the church, do the sound system, nothing else. Tapi sepeda dia tahu. God will make you. God will never break you. God will make you to be a person of influence. The moment you become person of influence, you will help people to follow Jesus Christ. Gereja ini luar biasa, kapan saja, di mana saja. Imamat rajani, kedewasaan yang sejati, tanpa batas denominasi. Sekarang gak bisa ngomongin mau ngelihat IFGF, mau lihat Bethany Miracle, mau melihat GPCC, mau lihat mana, it's just one click. Iya kan? Kita gak bisa lagi dari mimbar, we are the only true teacher. Iya kan? Seperti gereja sebelah yang mengatakan gereja paling benar, gereja yang pertama, gereja sebelah kan begitu. Kan enggak saudara? Kita nggak bisa lagi, semuanya sudah hilang, semuanya itu udah hilang. Menjadi sehat. Menjadi terang dan garam. Ini besok saya akan bahas ini semuanya ini ada aplikasinya semuanya ya. It's not just theory to sounds good, but do we want to be gereja yang 24/7 atau kita mau gereja yang sekali seminggu cuman beberapa jam, semakin relevan, gak boleh semakin lama, semakin pendek. Kata mereka. Not what the Bible say. So teman-teman, it is very important. Beberapa tahun, next 2 minutes dengan cepat saja. Ini bilangan riset adalah organisasi Kristen di Indonesia melakukan research. Ini terjadi secara luar biasa. Suntup
perhatikan, gereja menjadi pembelajar cepat, konten proses dari gereja lain, teknologi. Kapasitas yang melonjak, new teknologi. Anda bisa dapat ini dari Pak Bambang Budianto ya, our friend. Ini bilangan riset ini telah melakukan riset tentang semua gereja di Indonesia, dari segala macam denominasi. Dari swing left sampai swing right. Dari Protestan sampai super karismatik, semua disurvei dengan tepat, dan ini jawaban mereka semuanya. Ya, generous care and love terjadi selama pandemik ini. Gereja berbagi dengan masyarakat yang membutuhkan dengan menyelenggarakan program bantuan relief 94,7. Tadi pagi saya ngelihat Instagramnya Pastor Lukas sama Pastor bagi-bagi udah food. Bayangkan kalau 100 gereja Indonesia di Amerika bagi food gratis, CNN akan tanya, apa ini gereja di Indonesia ini? Just one, what they take is just critical mass bersama-sama. Nah, ini udah disurvey gereja-gereja di Indonesia, ini survei di Indonesia ya, 94,7 berbagi dengan masyarakat. 75% berbagi dengan masyarakat di luar tembok gereja, di luar gedung gereja mereka. Membangun jembatan, 54% gereja menjalin kerjasama dengan pemerintah dalam menunjukkan kepedulian. 56% gereja memberikan bantuan dan bekerjasama dengan lembaga masyarakat. 49% gereja bekerjasama dengan lembaga keagamaan yang lain non-Christian. Imagine, waktu Tuhan berkata kamu adalah terang dan garam. It's coming. What happened? Gereja memberikan bantuan keuangan 54,5%. 83% gereja mengikuti acara doa bersama lintas gereja. Saya dengar kemarin dari beberapa teman, sekarang pastor-pastor bisa berdoa bersama-sama dari Indonesia, macam-macam lewat Zoom dan sebagainya. Terjadi roh persatuan antar gereja. This is what the APLS di sini bersama-sama di tengah-tengah COVID ini, yuk kita berbagi bersama-sama teman-teman. So Tuhan mau untuk spiritual muscle kita. Post pandemic church harus mulai mengajak setiap kita untuk follow Him. And He is expert to help us to make disciples. You know, selama COVID ini 5 kata yang saya akhiri. 5 kata ini yang Tuhan kasih kepada saya secara simple aja. Tuhan, COVID ini how can we overcome ini? The Spirit rasakan, this is your spiritual muscle that you have to build. You and semua teman yang you kenal. Everything is to go back to the Christ center. Christ center. Paul mengatakan dalam Galatia 4:19 sampai Christ form in you. Christ center in everything we do. We have to walk in obedience. Obedience is not the word of legalistic, but the obedience is the word of love. If you love me, you obey me. John 15, John 14 itu ya. Vulnerability, brokenness. Allah hatinya dekat kepada mereka yang hancur. In this COVID, let's be real, let's be honest. Banyak daripada kita yang mengalami kerentanan, kehancuran. Listen guys, pastor, leaders, Anda di sini udah banyak lah ya, dari case demi case yang our good friend dari Raffi Sakarian yang sudah dipanggil Tuhan, case-nya masih dibawa-bawa, beberapa bot nge-tag saya, Pastor Jimmy, can you defend Raffi? Dia katakan, guys, dia udah bersama Tuhan, dosa gua nggak tahu, it's not of my business. Why not happen waktu terbuka waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, we already talk about it, itu ya, dengan beberapa tokoh yang menjadi hero, sebagian kita mungkin on the TV, mengalami kehancuran, it's just very simple, the brokenness, listen, this is the moment every pastor can be open to be vulnerable, karena hati Tuhan dekat dengan mereka yang hatinya hancur. And then, during this COVID ini, Tuhan mengingatkan kita, intentionality, whatever you do, do it like unto the Lord. And then Tuhan katakan, I want you to be disciple and disciple makers. Ini clear sekali. Last year waktu saya meditasi, Tuhan katakan, this is 5 things yang saya build in my life. This is 5 things yang saya build with my leaders. Yuk menjadi Christ Center yuk. It's no longer IFGF centers. It's a Christ Center. It's no longer the name center, itu ya, nggak ada artinya. Yuk kita belajar obedience walaupun mungkin berbeda dengan banyak di antara teman-teman yang I don't know and it doesn't matter lah itu ya. Kalau saya salah tinggal U-turn ya ikut yang lainnya. But who knows I'm right? Nobody knows. Saya masih ingat waktu saya menulis Dream Church 15 tahun yang lalu, gedung gereja bisa dipakai untuk umum, bisa disewakan. Oh saya disate dengan teman-teman hamba Tuhan yang top-top di Jakarta.
Rumah Tuhan kudus kok kamu buat gitu Jim. Bisa katakan, I don't think rumah Tuhan ini kudus, yang bangun aja saya bayar, kalau nggak saya bayar dia marah. Dan I don't think Tuhan saya mau tinggal hanya beberapa jam, lalu kita pulang, saya minta kamu setiap hari juga kamu nggak mau datang. So we have to shift it clearly. We have to mean what we believe. Rumah Tuhan itu di mana? Siapa? So we better believe it. So I want to walk into obedience. Obedience is the language of love. And then yes, we experience vulnerability. Banyak sekali. In the midst of suffering yang terjadi ini. And then Tuhan mau ajak untuk kita intentionality. Niat benar, whatever you do, do it unto the Lord. Dan Tuhan ingatkan bahwa anggur yang baru yang dia sedang curahkan ini butuh kantong anggur yang baru. Karena a new wine cannot be contained in the old wineskin. And tomorrow we will talk a lot of a new wineskin. God bless you. Amen. Saya serahkan untuk moderator. Saya mohon maaf waktunya. Saya habisin semuanya. Anda yang online, Anda mau ada pertanyaan, silahkan itu ya. Saya katakan there is no stupid question, only stupid answer. So forgive me kalau my answer is stupid, alright. Shalom, selamat malam. Pastor Jimmy, saya juga adalah murid Bapak. Master Teologi dari HITS 2012. Nama saya Pastor Francisca Romokoy. Dan teman-teman, saatnya kita akan masuk dalam question and answer. Saudara-saudara, saya lihat di online belum ada pertanyaan. Dibuka mungkin 3 pertanyaan pertama, karena waktu kita terbatas sampai 7.30, jadi 15 menit. Dibuka dulu dari floor, silakan. Tapi perlu diingatkan pertanyaannya seputar materi yang dibawakan oleh Pastor Jimmy tentunya. Tidak melebar ya. Karena waktu singkat, padat dan jelas. Silakan. Tadi saya ada titipan pertanyaan sih dari Pastor Ferry, ya. Langsung ditanyakan nih Pak, langsung apa saya tanyakan? Oke. Pastor Jimmy, Pastor Ferry bertanya, apa metode pemuridan ya yang paling relevan untuk kita yang tinggal di Amerika karena terbatas waktu dan kesibukan. Gitu ya Pastor Ferry? Yang paling baik. Pertanyaan 1, mau digabung pertanyaan dulu atau saya langsung jawab? Karena enggak ada mungkin langsung jawab Pastor. Saya kira kalau bicara metode pemuridan yang paling efektif, there is so many method ya yang ada di Amerika maupun di Indonesia. But the simplicity of a method yang saya percaya yang tidak membutuhkan Anda membaca begitu banyak hal, yaitu membangun relationship yang baik. So relationship is for me is one of the key, the most effective discipleship yang bisa kita lakukan bersama-sama. Jadi relationship is take time ya, relationship membutuhkan waktu, relationship membutuhkan trust both way gitu ya. Karena pada waktu kita membangun relationship, kita diajak untuk mempunyai kemampuan menjadi a good listener. Pada waktu kita menjadi good listener, kita bisa memberikan a simple solution yang kita alami. Kalau kita belum alami atau kita tidak punya solution, kita bisa minta orang lain yang punya solution, karena Anda diajak untuk tidak pretend untuk memiliki semua jawaban. So one of the key, the most effective I think adalah relationship. Relationship akan menolong proses discipleship yang dibangun secara organik dengan baik. Of course banyak method demi method yang terjadi. So I don't know, I hope it is help a little bit. Ya, saya pikir itu cukup clear ya. Jadi menurut Pastor Jimmy, a good method is relationship. Jadi hubungan yang baik. Jadi atau masih ada pertanyaan lagi dari Pastor Ferry? Ya, silakan. Mungkin boleh. Ya.
Terima kasih Pak. Dari semua yang Khotbah saya persingkat pertanyaan saya, apakah dengannya pandemi ini perjalanan akhir daripada gereja atau apa yang Bapak maksudkan ini selama ini gereja yang dibanggakan oleh umat Tuhan adalah building kalau saya lihat. Tapi dengan ada pandemik ini berarti apakah ini sudah merupakan akhir dari perjalanan gereja menuju pada akhirnya kedatangan Tuhan? Terima kasih. Ya, mungkin Pak nama boleh. Nama saya Wahyu dari LA, ABC Ontario. Oke. Ya, saya kira bukan akhir daripada gereja, tapi merupakan reset ya, reset. Karena theologically kita menyadari bahwa gedung tidak equal dengan gereja. Is period. It doesn't matter Anda denominasi mana. We understand the church is a people. Is a people. Nah, kalau gedung menjadi sebuah glamours, I think we should study the history, church history. Look at Europe, look at even Indonesia itu ya dan sebagainya. So I personally tidak mengatakan the end history of the church, but saya melihat bahwa gereja akan menjadi lebih dahsyat lagi pada waktu tidak memiliki apa-apa. Contohnya China. There is no such a good building in China, but you want revival is China, Vietnam, Pakistan, Nepal. Ya dengan kemurahan Tuhan kita banyak bergerak di situ. Saya banyak dengan tim ya menanam di situ. So the less we have, the more powerful we will be. Is that answer? Jadi enggak akhir tapi cucu ini saya merasakan the most excitement. Hopefully kita bisa gereja sesuai dengan apa yang Yesus ingin bangun sendiri. Tadi ada lagi? Ya, silakan kalau masih ada lagi. Jadi Bapak sudah cukup dengan jawaban Pastor dari Lukas Pastor tadi Jimmy. ada pertanyaan. Ya. Ada lagi? Satu lagi dan ada statement nih dari online. Silakan. Halo Pastor Jimmy, nama saya Rosid, saya lokal di sini, Philadelphia. Thank you for coming. Terutama mengambil waktu dari sabbatical-nya. Saya punya 2 pertanyaan, mungkin jawabannya mungkin bisa sama juga dan saya nggak tahu apakah ini tepat ditanyakan hari ini atau besok yang lebih praktikal. Tapi ada gak 1 atau 2 hal yang Pastor Jimmy dan juga IFGF will never go back to? Something that you changed during the pandemic, but you will never go back to doing that again. Dan yang pertanyaan yang kedua, mungkin kita kan sering dengar bahwa crisis adalah opportunity, crisis is opportunity. Terkadang pernyataan itu bisa kedengaran seperti klise ya. Tapi ada gak 1-2 hal yang nyata yang Pastor Jimmy benar-benar lihat, terutama dalam mungkin dari gereja IFGF yang benar-benar krisis ini membawa opportunity gitu. Jadi 2 pertanyaan. Terima kasih Pastor Jimmy. Yeah. It's a good question. Good question. Very sharp question. IFGF. So ini online karena mungkin sebagian pastor saya di IFGF nonton online juga. Oke. Jadi apakah ada gereja IFGF yang tidak akan kembali seperti sebelum COVID? Jawabannya ada. Yaitu gereja yang saya pimpin sendiri. As a mother church. Let's be honest, jujur aja. Tapi ya oke ya sharing segini, saya bersama dengan Pastor Fendi, tim apostolik saya. Oke ya bro sharing ya. Karena kita in our leadership we've been talking ini semuanya. Saya tidak mau impose ini the only way, enggak. Karena saya katakan I don't know whether I'm right or wrong. But I sense it in my spirit. I dig the word of God itu ya. Saya pribadi I don't think I want to go back the way the church before the COVID. Bukan karena COVID saja, tapi 7 tahun terakhir I've been experience holy discontent tentang everything on church, especially on Sunday. I mean IFGF very well known in Super Sunday. We do everything excellent Super Sunday. It's nothing wrong with that. I'm honoring if teman-teman pastor saya di IFGF mau lakukan, keep doing it, no problem.
Nah, mengubah IFJF kapalnya tidak terlalu mudah, to be honest. Tapi thanks God karena Agustus yang lalu ketua umumnya IFJF bukan saya lagi. I think God has a purpose. So Pastor Semi Hartanto as a CEO of the whole movement ini semuanya. Gereja beliau sama dengan banyak gereja, online, on-site, hybrid, whatever term itu ya. Tapi saya di Jakarta is just online and Zoom and small gathering. Tomorrow I will discuss more on the application of new wine skin yang saya lihat itu ya. Jadi ya nggak apa-apa. Jadi ya memang tidak menjadi satu big issue ya. This is yang paling benar dan sebagainya. So untuk mengubah the whole IFJF it takes step by step. Maka itu saya minta dengan tim apostolik lainnya izinkan kami do some little bit experiment the next 3-5 years. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua tadi apa? Sorry. Chris apa? One of the kenapa saya conviction itu karena the most blessed di tengah-tengah COVID ini adalah bagi saya pribadi adalah gathering with my own family. 30 years saya jarang sekali beribadah bersama istri dan anak saya. Oke. Karena Sunday I'm busy preparing sermon, khotbah, istri saya kadang-kadang di tempat lain, anak saya di kids, waktu kids, setelah teen di teen, waktu youth di youth, college dia udah pergi. So as a family, we never worship together. No, we pray together, jangan salah mengerti ya. We study the word sekali-sekali kalau ada waktu. Alright? Tapi selama pandemik ini, setiap jam 9 kami melakukan online, lalu jam 10 selesai jam 10 sampai jam 12, me, my wife, Stacy in one living room, we discuss the word yang kita terima ini, lalu we pray bersama-sama, perjamuan bersama-sama, dan saya katakan I don't want to trade this with other things. I think one of the greatest opportunity yang saya alami ini as my personal, sehingga saya bisa katakan I want to experience benar-benar as for me and my house we will serve the Lord together. Bukan seluruh keluarga sibuk masing-masing ya, tapi especially Anda yang di Amerika ini, we lost the most holy ground, which is our own family. We lost the family as a platform. For me, family is the highest platform in whatever you do. Jadi keluarga itulah mimbar yang paling dahsyat, paling tinggi di dalam kehidupan kita, nothing else. Dan selama pandemik ini, Tuhan meriset ini dan memulihkan, mendiskusikan, duduk bersama-sama, secara indah. That's one of the opportunity. Yang kedua ya, lewat pandemik ini, lewat Zoom ini, I can talk to all of my leaders di 36 nations 2-3 kali setahun yang tidak pernah terjadi sebelumnya and save a lot of money untuk tidak traveling. Iya, terima kasih, cukup luar biasa Anas ya Pak. Ada pertanyaan dari online. Wah ini sudah banyak Pak. Oke. Iya, mulai dari. Ini teman-teman yang sini nggak makan ya. Mau catat dulu, saya bisa jawab besok. It's my bad untuk tadi sharingnya too excited sehingga melebihi 45 menit. Tapi that's good Pak. Teman-teman yang online mohon maaf ya kalau nggak bisa menjawab, just text me pribadi gitu ya. Dan saya akan jawab bulan April yang akan datang, alright? Setelah saya selesai sabbatical. Masih ada 5 menit, masih ada. Jadi, atau besok I'll try to shorter and then we do a lot of Q&A. Dicatat aja, besok saya bisa jawab. Oh masih ada 2 menit, kita baca aja dulu ya sebentar ya. Kita berhadapan dengan manusia dalam discipleship, nah banyak tantangan yang kita hadapi karena karakter dan ketidakmengertian orang khususnya di Amerika yang fokus pada money dan kerja karena banyak bill yang harus dibayar. Saya baca lagi yang kedua, Pastor Jimmy, saya juga murid pastor lulusan HITS. Pertanyaan saya mewakili kawan-kawan, di era pandemi bahkan pasca pandemi gereja harus diredefinisi ulang karena pandemi ini bagian dari tanda akhir zaman yang harus diresponi dengan gereja bersatu untuk semangat menyelesaikan amanat agung. Dan pertanyaan berikutnya, metodenya bagaimana? Mungkin ini dulu Kak kayaknya. Membangun gereja bersatu itu.
Iya. Bagaimana gereja menyikapi perbedaan post-pandemic reality antara tidak divaksin dan divaksin? Sebagian gereja menguruskan vaksin untuk hadirat. Besok aja ini ada ya. Iya, oke. Mungkin yang tadi dulu. Iya, 1 menit. Yang gereja harus diredefinisi ulang. Ya, saya kira tadi saya sudah memberikan simple theological perspektif tentang redefinisi tentang gereja ya. Gereja bukan gedung melainkan people. Gereja bukan program melainkan transformasi. Gereja bukan ritual atau rundown week after week melainkan harus mengalami revival. Gereja bukannya one man center, harus kembali kepada people center. Gereja harus berfokus kepada Christ dan kebenarannya lewat firman-Nya. Jadi redefinisi sudah saya berikan di PowerPoint tadi, nanti bisa dikirim kepada teman-teman itu ya. Dan saya setuju sih kita untuk redefinisi karena semuanya dimulai dengan leadership-nya terlebih dahulu. For me, untuk shifting the paradigm shift terjadi pada waktu leaders understand this and then mulai take small step untuk mengerti what the church according to Jesus. Gereja menurut Yesus itu bagaimana? Kalau gereja menurut Presbyterian ya begini, gereja menurut IFJF juga begini, gereja menurut GBI juga demikian. Semuanya saya kira I honor them all. Kita nggak perlu menciptakan perbedaan yang tajam. Tapi salah satu kenapa saya rindu hadir sini karena di sini adalah a pastor network. I can see your heart want to build together bersama-sama itu ya. Anda nggak terbang jauh-jauh masa-masa pandemik ini itu ya dengan resiko keluarga dan sebagainya just to learn. So dan saya merasa bukan seorang yang expert untuk menceritakan gereja post pandemic church itu bagaimana kecuali yang punya gedung gereja sendiri itu yaitu yang punya gereja sendiri yaitu Yesus. But I'm trying to share what is the church according to the scripture. Nah tentang church history itulah mulai dari New Testament sampai Konstantin sampai semua major menjadi institutional semuanya sehingga tidak menjadi incarnation melainkan institutional. The moment we become institutional and then the reality of Christ sangat jauh. Jadi semalam saya mendengar udah lama saya nggak ngalamin gitu Pastor Jimmy di gereja saya diaken yang mengatur, saya bisa dipecat, diaken ini gereja ini ribut lalu buka gereja lain, and the church become industry tanpa kita sadari atau tidak, and that's what I experience holy discontent itu ya, itu yang saya alami 5 tahun ini sehingga terakhir dalam diskusi kami dengan beberapa tokoh-tokoh ini karena resources tidak kurang di dunia ini. We are not lacking of resources. We are lacking of challenge di dalam kehidupan kita untuk take a different step. Dan kalau gereja tidak mengambil step yang berbeda, we don't have a future. I can sense it. What we have may be religion, but it's not revival. I mean the whole world is changing. It's very rapidly. Oke, terima kasih Pastor Jimmy. Waktu kita sudah habis, saudara-saudara. Thank Kalau you. yang tertarik besok jangan lupa join lagi. Dan saya percaya kita semua akan mendapatkan jawaban yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pastor Jimmy. Tuhan Yesus memberkati.